Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3 tema 5, subtema 4, cuaca, musim dan iklim, pembelajaran 1 bersama Ibu Sri Eka Handayani. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. 2. Pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. 3. Karya seni dengan teknik aplikasi. Menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak ibu, kita sudah mempelajari informasi dari teks tentang cuaca, perubahan cuaca, dan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Selain cuaca, kita mengenal keadaan alam yang disebut dengan musim dan iklim. Sekarang, mari kita pelajari informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak, kita akan mencari informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca, musim, dan iklim. Kita sering merasakan udara panas, namun beberapa jam kemudian kita merasakan udara dingin. Kondisi udara panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Cuaca merupakan kondisi udara yang terdiri dalam kurun waktu yang relatif singkat dan wilayah terbatas. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Misalnya, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadinya hujan. Musim hujan sering terjadi cuaca mendung. Terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas dan cerah. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Pembagian jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis dan iklim merupakan iklim yang berciri-ciri matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografis berada pada garis khatulistiwa. Ini anak garis khatulistiwa atau garis tengahnya bumi. Anak-anak ibu, kita menemukan informasi tentang yang ada di teks ini tentang cuaca, musim, dan iklim. Apa ya kira-kira? Kita lihat. Tadi Bu Sri sudah menceritakan seperti adanya cuaca. Setelah itu adanya musim. Kita melihat tadi musim ya nak. Musim, ada hujan, ada itu. Adanya mendung. Ada musim hujan, kemarau, panas, cerah, angin, berhembus. Nah, anak-anak ibu ini ada udara panas, ada kering. Anak ibu juga bisa melihat adanya iklim. Banyak sinar matahari. Indonesia daerah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa itu yang banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim ya nak, tropis. Yang mataharinya dirasakan sepanjang tahun. Kita tidak pernah yang tidak ada matahari tiap tahun dari 1 tahun itu. Indonesia juga jadi dia terletak di garis khatulistiwa. Nah, ibu bisa melihat kan di sini. Oke ya, semoga anak-anak ibu paham, mengerti. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. Anak-anak ibu, kemarin kita sudah
melakukan penjumlahan dengan penyebut sama. Kalau penjumlahan dengan penyebut sama, ingat kita menjumlahkan cuma pembilangnya saja, penyebutnya tidak jumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Yang kita kurangkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak dikurangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikannya, kita perlu mengurangkan pembilang saja, sedangkan penyebut tetap. Nah, Ibu bisa melihat ya. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Ibu Komang membuat kue untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya. Di meja tersisa 3 potong kue dari 6 potong kue yang dibuat ibu. Jika Komang mengambil 1 potong kue, berapa bagian kue yang tersisa sekarang? Anak ibu, kita lihat. Ini kuenya ada 6 potong. Pertama, di meja itu yang tersisa cuma 3 potong kue. Sekarang diambil sama Komang 1. Berapa yang tersisa? 3/6. Ini 3/6 ya nak. Diambil 1 potong. Kurang 1/6. Sama dengan 2/6. Nah, di sini karena diambil 1 tinggal ini 2/6. Jadi kuenya sekarang 2/6. Ingat 3 dikurang 1 sama dengan 2. Penyebutnya tetap. Ya anak-anak paham? Mungkin bisa dengan contoh lain. Misalkan kakak membeli 1 loyang pizza. 1 loyang itu berisi 4 potong. Kakak makan 2, adik makan 1. Berapa yang tersisa? Berarti 2/4 dikurang 1/4. Dia semuanya ada 4 ya. Berarti 2/4 kurang 1/4. Berapa jadinya anak-anak? Sama dengan 1/4. Begitu ya kira-kira. Selanjutnya karya seni dengan teknik aplikasi. Karya seni dengan teknik aplikasi. Anak-anak masih ingatkah mengenai karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Perhatikan boneka jari di samping. Boneka jari ini merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Nah, Ibu bisa lihat boneka jari dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Jadi anak-anak karya seni 3 dimensi ingat yang memiliki tinggi, panjang, lebar, dan memiliki ruang. Selanjutnya, boneka jari biasanya disebut menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Teknik menjahit yang digunakan biasanya menggunakan tusuk veston. Menjahit tusuk veston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antara lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Anak-anak ibu, bagaimana ya kita cara atau teknik tusuk veston? Pertama, 1. Ingat pola jahitan tusuk veston yang akan dibuat. 2. Masukkan benang yang sudah dipilih ke dalam lubang jarum dan ikat simpul mati di ujung benang. 3. Tempelkan 2 potong kain flanel dan tusuklah kain dengan jarum hingga menembus 2 potong kain. 3. Seperti ini ya nak. Nanti anak-anak ibu bisa bertanya ke guru atau ke orang tuanya. 4. Buatlah simpul seperti yang dicontohkan pada gambar. 5. Tentukan bagian kain yang akan ditusuk. Selanjutnya masukkan jarum ke ujung melalui bagian tersebut. Lihat contoh pada gambar. Tariklah benang melalui lingkaran yang baru terbentuk. Lanjutkan dengan jahitan berikutnya sesuai arahan jahitan yang telah ditentukan. Ketika jahitan mencapai sudut kain, tusuklah jarum secara diagonal ke arah bawah. Tariklah benang melalui lingkaran seperti tusuk veston biasa. Ulangi jahitan hingga mengelilingi kain. Hubungkan tusuk terakhir dengan tusuk pertama. Buatlah simpul mati dan potonglah benang jahitan dengan tusuk veston dan tusuk vestonnya selesai.
Anak-anak ibu coba di rumah mungkin membuat boneka kecil atau membuat apa ya dengan kain flanel, dimasukkan misalkan background ya. Selanjutnya mungkin sekian pembelajaran dari ibu hari ini. Jangan lupa kerjakan soal-soal dan baca buku tema. Semangat anak-anak yang masih di rumah belajarnya. Jangan lupa baca buku tema. Yang sudah mulai sekolah Persif juga lebih rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.